panas dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai terkenal ada kalimat doa dari para sahabat, para salafun salih, yaitu Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkan aku hingga sampai pada Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Jadi mereka minta supaya ketemu dengan Ramadan, Ramadan ketemu dengan mereka, dan begitu pas di Ramadan minta supaya bisa beramal dan amalnya diterima. Maka mereka bahkan berdoa ketika melihat hilal Ramadan, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah, jadikanlah hilal itu bagi kami membawa keamanan dan keimanan, wassalamati wal Islam, dan membawa keselamatan dan meneguhkan keislaman kami, wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo, dan menjadi sebab kami mendapatkan taufik untuk beramal yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Rabbuna wa rabbuka Allah, Rabbmu wahai hilal dan Rabbku sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang muslim ketika berjumpa dengan Ramadan, dia harus senang, tidak boleh kemudian sedih, tidak boleh kemudian marah, anyel, mukanya suntuk. Ketika ditanya kenapa kok mukanya suntuk, jawabannya mergo ra iso ngrokok, ra iso mancing. Maka hal-hal seperti itu harus kita tinggalkan. Jangan sampai terucap kata-kata dengan sebel dengan datangnya Ramadan. Karena kebaikan Ramadan itu nggak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang senang dengan datangnya Ramadan. Makanya Nabi SAW bersabda, dan insya Allah para pengisi tenriki pasti saya yakin akan mengulang-ulang. Nabi bersabda, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, meminta pahala dari Allah, berharap pahala dari Allah, dan asas dari iman dan ihtisab itu adalah cinta, rasa senang, maka Allah punya janji melalui nabinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, lagi akan dikasih ampunan. Makanya kita akan menjadi susah mendapatkan ampunan ketika kita bertemu dengan Ramadan dengan rasa tidak senang. Makanya mang senang nih. Makanya saya sering melihat banyak lelaki kepala keluarga yang enek tower, bahkan mungkin berhubungan dengan penjahat, menghadapi penjahat, tembak-tembakan, atau kemudian berjibaku dengan listrik, atau kemudian nyupir di tempat-tempat yang membahayakan, dilakoni. Mergo apa? Tresno kali sing ning omah, seneng golek nafkah sing ning omah. Bahkan ketika hasilnya sithik, dhek pilih mangan saenenge supaya mungkin iso nggowoke martabak mulih, biar bisa membahagiakan yang di rumah. Saya sering lihat laki-laki yang seperti itu. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mencari dunia aja bisa seperti itu modelnya. Mergo seneng nenek sing ning omah sing ngenteni. Raketanku tekan omah ya urung karuan film to. Gawake aku martabak telur, aku njaluk martabak manis kleru to. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niku pun jenengan terima dengan lapang dada, jenengan enggak marah, jenengan tetap ngulangi sesuk mangkat kerja, gitu. Golek lagi nafkah lagi, dan kemudian kesel lagi, gua boleh meneh, baru meneh, seneni meneh, niku jenengan lakoni mergo napa? Tresno, gitu. Pramila seorang muslim ketika kemudian mendatangi atau datang Ramadan berjumpa dengannya, dia harus senang Ramadan itu datang. Karena ketika jenengan senang, maka disitulah awal seorang muslim itu bisa disebut sebagai orang yang beriman, lalu ihtisab minta pahala dari sisi Allah. Tapi nek wis gak seneng piye critane gitu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Ramadan itu datang, dan tentu ini adalah ayat yang bisa dihubungkan dengan Ramadan, bukan berarti ayatnya khusus tentang Ramadan, bukan. Yaitu Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Korelasinya sama Ramadan apa? Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam, wajib buat kamu puasa. Awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Makanya panggilan untuk orang beriman diwajibkan puasa. Di sini orang beriman juga diwajibkan untuk bertobat. Kalau dalam konteks puasa la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kalau di sini pertobatan la'allakum tuflihun, maka orang yang bertakwa dengan bertobat diiringi dengan puasa, maka dia selain tattaqun dia akan tuflihun. Selain dia bertakwa, dia juga akan menjadi orang yang beruntung. Nah, kenapa kita harus bertobat? Karena Nabi mengatakan bahwasanya modelan kita sebagai manusia, Beliau SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun.
setiap kita itu setiap hari berbuat dosa, berbuat salah, dan setiap kita pasti akan melakukan itu. Dan yang terbaik dari para pendosa dan orang yang berbuat salah adalah yang bertobat. Apalagi kalau itu terkait dengan orang lain, maka minta maaf itu adalah sebuah sikap kesatria dari seorang muslim yang mau mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada saudaranya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjelaskan bagaimana hati kita itu menjadi keras ketika terkena dosa. Beliau SAW bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang manusia itu kalau kemudian berbuat dosa, maka hatinya itu akan ada titik hitam. Dan titik hitam itu fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbu. Kalau titik hitam ini dihilangi, diresiki, maka hatinya putih lagi. Wa in ada zida fiha ta'lu wa qalbahu. Tapi kalau itu enggak diresiki malah ditambahi, dititiki meneh, maka hatinya yang tadinya putih jadi hitam, jadi pekat, jadi letek. Bahkan ketika jenengan gadah niku besi yang bersih, tiba-tiba enten tayangi sithik mboten jenengan resi itu tambah oke, akhirnya karatnya niku jebobok, resikane tambah oke, begitu jenengan resiki malah resine katut, pecah gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak senang dengan datangnya Ramadan itu biasanya karena dosa yang di hatinya itu enggak diresiki. Nah, sehingga dia pas Ramadan datang biasa wae. Wong liya ning masjid dhek wegah, wong liya poso dhek ngudut, wong liya mboten ngombe dhek malah tuku es teh gitu. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita pahami. Karena yang namanya semangat dalam beribadah, rasa cinta untuk datang ke masjid itu hanya akan muncul buat mereka yang kemudian hatinya mulai dibersihkan. Dan Ramadan ini momennya. Oleh karena itu maka ketika kita memahami benar, Nabi mengatakan at-taibu minad dzambi kama la dzambalahu. Ketika kita hidup di dunia ini punya dosa dan kita berusaha untuk membersihkannya, maka setiap kali bertobat kita itu membersihkan dosa itu. Dan kita akan kembali dengan tidak punya dosa. Dan kita regeti lagi, kita tobati lagi, kita regeti lagi, kita tobati lagi. Tinggal nanti Allah Subhanahu wa taala ketika mematikan kita dalam posisi yang sedang reget atau yang sudah bersih. Sebagaimana pakaian yang jenengan pakai ini dulu. Setiap hari jenengan pakai, mau ora kena regetan ya kena keringet, nek mboten mampu nggih reget kan itu. Maka setiap hari kalau perlu jenengan cuci, ada yang sehari 2 kali, sehari sekali, ada yang 2 hari sekali dikumbah. Akhirnya napa? Lambimu ketok wis mbok kowe taun wingi tapi jek ketok api. Mergo gaene dikumbah. Tapi jenengan tinggal wong edan niku lambine ra tau ganti, ra tau dikumbah, wis reget, letek, mambu, kecing, jenengan cedak-cedak ya wegah gitu kan. Maka itulah hati. Ketika hati enggak pernah dibersihkan, enggak pernah ditobati, maka yang terjadi karat itu akan makin banyak sedangkan setiap hari kita berdosa. Dan momen yang terbaik adalah ketika Ramadan ini tiba. Oleh karena itu maka Allah berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 110, wa nuqallibu afidatahum absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan gak pernah ke masjid, bahkan tidak masjid wegah gitu kan. Sekali-kali ini masjid cuma mampir nguyuh gitu kan, atau mampir yang lain gitu kan. Maka hati itu keras, ketika keras Ramadan datang ya serang efek gitu. Mungkin bulan Ramadan tuh. Pertanyaan berikutnya apa? Bodone kapan gitu. Padahal posone ora gitu kan. Makanya yang namanya orang sukses, orang beruntung ketika Ramadan itu ya orang yang sholat, yang puasa, yang kemudian baca Quran, yang kemudian memperbaiki diri, bertobat. Soal dulu panjenengan pernah berbuat apa, ora usah dibahas. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahara. Umatku kuwi kabeh bakal di ngapura, kecuali wong sing blak-blakan. Blak-blakan mripun ora nek wong ngerti dosane napa, dadak diceritak-ceritake. Kula sering kepanggih piyai ngoten niku. Umure pun 70, 60, 50. Ora tau ketemu pun gede, kula gede piyaine sepuh gitu kan. Ngerti-ngerti cerita, Mas, iki ngerti ra? Kayak mantanku mbiyen. Mas, nom-nomanku mbiyen gaene mendem iki. Kula nganti bingung jane gunane cerita kali kula iki napa gitu kan, enggak ada. Makanya panjenengan yang dulu rumangsa bagus, rumangsa hebat gitu kan. Maka kalau itu adalah dosa, enggak usah diceritakan. Nggih. Enggak usah cerita ning putrane, mbokmu kuwi mantanku sing 17 le. Sing 26 kae enggak usah diceritakan. Nggih. Wah aku mbiyen nek ngene nek ngono ora nek wong ngerti. Wah aku sing paling hebat dhewe sak kampung. Nek niku dosa enggak usah diceritakan. Kalau jenengan ngersake ampunan Gusti Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga di sini disebutkan orang-orang yang dia tidak mau memperbaiki hatinya, Allah akan palingkan hatinya, bukan ke jalan yang benar, malah ke tempat yang enggak benar. Makanya ada orang yang bertanya, ngomongin Ramadan setannya ditali, diikat, dibelenggu, dicencang, dikecrek itu kan. Tapi kok jane wong mendem lah niku dhewe setannya gitu kan. Maka setan yang tidak kelihatan sudah diikat, tapi dia sudah terbentuk dengan jiwa setan. Yang terjadi ya dia masih berbuat seperti itu walaupun Ramadan datang, walaupun orang lain puasa, bahkan anak bojone poso dhewe ora masalah gitu kan. Padahal orang yang beriman ketika hatinya itu bersih atau berusaha dibersihkan terus, maka dia itu akan gelisah. Aku dadi wong tuwa kok ora iso digugui piye, ora iso dicontoh piye. Anak bojoku poso kok aku ora, anak bojoku salat kok aku ora. Itu akan menjadi pertanyaan buat mereka yang hatinya masih lembut. Tapi nek hatinya sudah keras, sudah hitam, sudah sulit dikasih tahu, wah udah. Maka dia pun enggak akan pernah peduli dengan apapun yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah memastikan itu dengan mengatakan, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang nyata atau satos. Banyak orang yang kemudian berbuat salah, berbuat dosa, tapi dia tetap melakukan itu, bahkan dikasih tahu malah marah. Padahal orang yang menasihati dia sebenarnya itu adalah orang yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Artinya ketika panjenengan gadah putra kok sholat, lalu ngandani jenengan Pak yo sholat, ampun ditutusoni. Niku putra terbaik yang pernah Allah berikan buat jenengan. Kenapa? Karena orang yang terbaik yang akan jenengan sesali nanti di akhirat adalah orang yang menasihati kebaikan yang jenengan tolak. Dan orang yang terbaik mengajak kebaikan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi orang yang paling baik kecuali orang yang menyeru ke jalan yang benar, yaitulah orang-orang yang di mata Allah punya kedudukan baik di dunia sampai di akhirat. Makanya nanti kalau kemudian kita enggak gugu, enggak manut, enggak dengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak itu dalam menyampaikan kebaikan, kita akan menyesal. Dan Allah mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'du bi ba'din adu illal muttaqun. Orang-orang yang berteman, kekancan, ning donya ngalor ngidul ngitan mulon barengan, mendem yo bareng, main yo bareng, kabeh bareng, maksiat dilakukan bareng. Dia berpikir nanti di akhirat akan barengan, enggak bisa. Justru mereka nanti akan berantem saling tuduh. Aku koyo ngene gara-gara kowe. Dia pun juga akan mengatakan kowe marahi aku koyo ngene. Dan puncaknya mereka sepakat akan nuduh setan, kowe sing marahi aku koyo ngene wong loro. Apa kata setan? Falam talumuni walumu anfusakum. Ora usah ngelokke aku, lokno awakmu dhewe wong kowe sing elek. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya untuk menghayati hidup itu enggak lama, sebentar. Di situ kemudian kita harus berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki hati, mensucikan diri, dan tempat yang terbaik adalah masjid ini, dan tempat atau saat yang terbaik adalah bulan ini. Maka jangan sampai bulan ini lewat. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW seorang ulama menyebutkan dalam sebuah sajak yang menarik. Beliau mengatakan as-sanatu misla sajarah. Setahun itu kayak tanduran, kayak tanaman. Wa syahrul rajab ayyamu tawriqiha. Dan bulan Rajab itu adalah bulan tumbuhnya biji-bijian. Napa niku? Winih kumpul. Kemudian wa sya'banu ayyamu tafriqiha. Dan bulan Sya'ban yang kemarin itu adalah bulan di mana menumbuhkan dahan-dahannya, cabang-cabangnya. Kemudian wa ramadhanu ayyamu kitafiha. Dan Ramadan ini adalah waktu untuk panennya. Wal mu'minuna kitafiha. Dan orang-orang yang beriman panjenengan semua nanti yang akan memanen. Ning nek pengen manen yo kudu nandur kan ngoten. Jenengan ora tau nandur pari terus tiba-tiba nggo arit melu ngerit apa yo itu harus sing pari, sing sawah. Nggih, makanya ketika jenengan ngersake menjadi al-mu'minuna kitafuha yang memanen, maka kita harus ikut menanam. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan jadirun biman sawwada sahifatahu bidzunub. Sungguh rugi orang yang menghitamkan hari-harinya dengan dosa. Tapi kemudian kalau sudah sampai Ramadan, maka ayo bayyidoha bitaubati fi hadzal syahr. Maka mari kita bertobat di bulan ini. Nek bulan ini wis gak belum tobat, adalah mimpi di bulan-bulan lain kita akan bertobat. Karena bulan ini setan itu dicencang, harusnya itu kesempatan besar untuk bertobat. Maka kok ini dilewatkan, maka biasanya bulan-bulan lain dia tetap lewat gitu. Kemudian beliau mengatakan lagi wa biman dayya umrohu bil bitolah ayyabtanim fihi ma baqiya minal umr.
Sedangkan mereka yang biasa sebelum Ramadan itu menyia-nyiakan umurnya pada hal-hal yang tidak berguna, maka manfaatkan Ramadan ini untuk kemudian diisi dengan hal-hal yang terbaik agar umur itu benar-benar bermakna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau SAW dan para sahabat sangat bergembira dengan datangnya Ramadan, sampai beliau memanggil para sahabat dan mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Ramadan wis teko, bulan yang penuh keberkahan. Kalau dikatakan bulan penuh keberkahan itu berarti di setiap saatnya itu adalah kesempatan untuk beristighfar, minta ampun, berdoa, mengadu, nyuwun dan seterusnya. Maka jangan sampai dilewatkan begitu saja, apalagi melewatinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan buat kalian puasa. Makanya orang iman yang pengen panen itu ya salah satu tandurannya ya kudu poso. Ngaku iman ini gak belum poso, imannya dipertanyakan. Dan nanti dalam kitab fikih disebutkan, ditanyakan kepada ulama-ulama Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz tentang hukum orang yang berpuasa ini gak sholat, maka itu juga bermasalah nanti puasanya. Oleh karena itu maka ini bulan yang baik untuk kemudian jenengan berpuasa sekaligus memperbaiki sholat jenengan. Bagi yang sudah full, alhamdulillah minta istiqomah. Bagi yang belum full, minta full. Nanti kalau udah full 5 kali sehari, maka jenengan minta istiqomah. Dan istiqomah itu sampai akhir hayat, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datangnya kematian. Dan ketika jenengan istiqomah sampai mati, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Barangkali ngapunten teman-teman jenengan jarang sholat, tuane mati pas sholat, wah niku luar biasa. Niku malah wong sing cilik sholat malah ngiri rong karuan sing cilik sholat, cilik sholat iso ngoten niku. Makanya jangan ragu untuk bertobat dan memperbaiki diri di bulan-bulan yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau SAW kemudian mengatakan lagi, tuftahu fihi abwabul jannah. Bulan-bulan ini adalah bulan di mana pintu-pintu surga itu dibuka. Artinya manusia itu akan dimudahkan untuk berbuat kebajikan, dimudahkan langkah kakinya untuk melangkah ke masjid. Dan ketika jenengan dimudahkan di awal, jangan sampai jenengan nanti kehilangan semangat di akhir. Padahal yang namanya Lailatul Qadar itu di akhir, boten di awal. Nek awal-awal aku tak rasa mangkat Mas, boten, justru niki latihan jenengan untuk kemudian sampai di akhir. Nek ning awal wis males biasanya akhir blong gitu. Nah, umumnya awalnya semangat, burine blong juga gitu. Maka ini yang harus jenengan usahakan dari awal, jenengan semangat, jenengan toto dengan baik supaya sampai akhir jenengan menang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Nanti akan ada satu malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lah ini yang saya sampaikan di depan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang pada bulan yang penuh berkah itu datang, dia enggak mau berusaha untuk mengejar kebaikannya, maka dia tidak akan pernah dapat kebaikan bulan itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Idul Fitri datang itu hari kemenangan, tapi kemenangan buat siapa? Buat al-mu'minun, orang-orang beriman. Yang siapa? Yang dia bertobat dan berpuasa. Kemudian disebutkan lagi dalam Quran surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Artinya kita itu dapat rahmat dan karunia Allah untuk bisa ketemu dengan Ramadan. Ketika kita ketemu dengan Ramadan, kita harusnya bergembira. Senajan kebiasaan kita harus kita tunda, apa yang menjadi kesenangan kita harus kita liburkan sementara bulan ini, maka jangan sampai itu menjadikan sebab kita justru anyel sedih dengan adanya Ramadan. Dan karunia Allah dan rahmatnya itulah yang lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan selama ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada Quran surat Muhammad ayat 21, "Falau sadaqu lakan, falau sadaqullah lakana khairul lahum." Maka seandainya mereka benar-benar beriman kepada Allah, maka sungguh itu lebih baik bagi mereka. Ayat ini menegaskan bahwasanya ketika jenengan beriman kepada Allah, maka jenengan tetap akan puasa dan tetap akan berusaha untuk memperbaiki diri sebaik-baiknya di bulan yang baik ini. Dan kemudian ketika kerenteking hati itu enggak jenengan jaga, semangat itu enggak jenengan lahirkan, jenengan hanya menjadi orang-orang yang biasa-biasa saja ketika bulan Ramadan hadir, Allah punya unen-unen buat jenengan. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 46, "Walau aradul khuruj la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Ayat ini memang ditujukan kepada orang-orang yang mau berangkat jihad. Kon mangkat jihad ning kosak-kosik. Akhirnya yang terjadi apa? Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk berangkat. Nah memang meh perang ya dicepake jarane, cepake panahe, pedange, senjatane, dilatih fisike.
Tapi tidak terlihat itu pada orang-orang munafik. Orang-orang yang ngaku iman tapi nggak kelihatan semangatnya untuk beribadah. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka karena nggak bersiap-siap. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sudah datang, persiapkan diri jenengan. Jenengan cek agendanya takmir ten mriki nopo. Oh enten tadarus mang derek. Oh enten buka puasa mang derek. Apakah sebagai yang ikut buka ataukah sebagai yang nyepake buka mang derek. Nopo mawon yang menjadi kebaikan di masjid ini mang ambil. Oh ternyata aku iso mung gelar kloso monggo. Oh nek bar buka ternyata reget aku iso resik-resik monggo. Apapun andil kebaikan jenengan di masjid ini, maka insya Allah itu akan terhitung sebagai persiapan ketika jenengan menerima Ramadan itu datang. Dan Ramadan bulan berkah, ketika jenengan benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, fisik, pikiran, dan mungkin harta jenengan, maka Allah menyukai persiapan itu dan Allah mudahkan jenengan untuk semangat terus sampai di akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu termasuk persiapan yang terbaik adalah dengan ilmu. Dan ilmu ini didapatkan dari majelis ilmu. Oleh karena itu maka masjid jenengan ini sudah banyak kajiannya, dan tinggal jenengan hadir, datang gratis, gak bayar, disuguhi, terus enek AC-ne sing lebet sing boten njogo boten. Nah, maka jenengan nikmati dengan sebaik-baiknya. Dikatakan oleh beliau yang mulia Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, "Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak di atas ilmu, maka dia tidak akan berharap, tidak akan mendapatkan kebaikan. Justru yang dia dapatkan adalah sebuah keburukan. Kenapa? Karena akhirnya dia ngarang-ngarang, dia akan ngawur-ngawur, dan kemudian ketika diskusi dengan saudara sama muslim, dia mudah mengatakan kowe kafir mergo ora melu aku. Nah, bahasa-bahasa seperti itu lahir dari orang-orang yang tidak bermajelis ilmu dengan baik dan benar. Oleh karena itu, patut jenengan syukuri masjid jenengan ini sebagai satu-satunya masjid yang tidak bahwa embel-embel apapun, jenengan tinggal masuk ke sini, latar belakang jenengan apapun, silakan mriki mengaji, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makmurkan, semarakkan masjid niki sejak bulan niki dan bulan-bulan berikutnya. Wabillahi mengatakan dengan sakit kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.